masyarakat menggugat Mahkamah Konstitusi itu adalah hak dari masyarakat kalau hak konstitusionalnya dirugikan. Nah, artinya di sini MK akan melihat, Mahkamah Konstitusi akan melihat penggugat ini apakah hak konstitusionalnya dirugikan atau tidak, sehingga boleh menggugat atau tidak. Kenapa 30 tahun? Ya, dari 40 tahun kenapa 30 tahun alasannya? Bahkan ada yang menegaskan kalau misalnya untuk Gibran, karena ini semua menjadi rahasia umum bahwa penurunan ini batas usia ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Gibran untuk dijadikan calon wakil presiden. PSI itu tidak ada legal standing karena PSI tidak bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden karena tidak memenuhi threshold pada 2019 kemarin. Jadi bahwa masyarakat menggugat Mahkamah Konstitusi itu adalah hak dari masyarakat kalau hak konstitusionalnya dirugikan. Nah, artinya di sini MK akan melihat, Mahkamah Konstitusi akan melihat penggugat ini apakah hak konstitusionalnya dirugikan atau tidak, sehingga boleh menggugat atau tidak. Ya, ini pengamatan awam saya. Tentu saja di sini ada ahli hukum seperti Bang Egy dan Ahmad Yani. Mudah-mudahan saya dibenarkan. Begini, jadi ada beberapa yang menggugat. Satu gugatan ini adalah mengenai batas minimum capres usia, ya, batas minimum usia capres dan cawapres. Dari 40 dimintakan ke 35. Sebelumnya ada yang meminta 30. Dari 40 diturunkan ke 30. Tetapi kemudian gugatan itu dicabut setelah dinasehati oleh hakim Mahkamah Konstitusi. 3 hakim Mahkamah Konstitusi memberikan nasihat apakah gugatannya sudah benar atau tidak. Hakim Konstitusi hanya menanyakan kenapa 30 tahun? Ya, dari 40 tahun kenapa 30 tahun alasannya? Bahkan ada yang menegaskan kalau misalnya untuk Gibran, karena ini semua menjadi rahasia umum bahwa penurunan ini batas usia ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada Gibran untuk dijadikan calon wakil presiden. Kalau memang itu untuk Gibran, kenapa Gibrannya sendiri tidak menggugat? Jadi Anda tidak bisa menggugat konstitusi untuk orang lain, karena itu Anda tidak ada legal standing.
Yang kemudian dia menarik atas nasihat itu, dia tidak menarik gugatannya. Dan yang tertinggal sekarang adalah PSI yang menggugat, dan kebetulan sekarang adalah ketua umumnya adalah Kaisang, adiknya Gibran. Dan kebetulan juga ketua Mahkamah Konstitusi adalah Anwar Usman, yaitu paman dari Gibran, paman dari Kaisang. Nah ini kan jadi seru, jadi ada yang mengatakan bahwa ini mahkamah keluarga gitu, yang menggugat adalah keluarga, yang dimintakan untuk gugatan itu adalah keluarga, dan yang memutuskan ketuanya yaitu adalah keluarga. Nah ini sangat seru. Nah, lalu apakah PSI ada legal standing? PSI itu tidak ada legal standing karena PSI tidak bisa mencalonkan presiden atau wakil presiden karena tidak memenuhi threshold pada 2019 kemarin. Jadi dia bukan tidak di parlemen, sehingga PSI tidak ada legal standing untuk memintakan ini batas menggugat batas usia ini. Lalu karena tidak ada legal standing, harusnya Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyidangkan, tidak boleh menerima gugatan itu. Karena kalau dia menerima gugatan itu, maka ada 100 orang yang tidak mempunyai legal standing, maka bisa menggugat. Negara ini akan chaos. Nah, itu pertama. Begitu Mahkamah Konstitusi menerima dan untuk menyidangkan kasus ini, Mahkamah Konstitusi sudah melanggar konstitusi. Itu kita harus gariskan dulu. Dia sudah melanggar konstitusi. Kalau pelanggaran konstitusi itu namanya di pasal 100 Undang-Undang Pemilu itu salah satu definisi pengkhianat negara yaitu adalah pelanggaran konstitusi. Makanya di sini dicantumkan juga apakah ini pengkhianat konstitusi, apakah MK pengkhianat konstitusi. Karena dia tidak boleh menyidangkan. Terus yang kedua, kalau dia menyidangkan, dia sudah menjadi pengkhianat, lalu keputusannya apa? Keputusannya tidak bisa diteruskan karena ini adalah open legal policy. Seperti tadi hakim konstitusi menasehati, kenapa 30 tahun, kenapa 35 tahun? Kalau dianggap ini melanggar hak asasi manusia, setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama, lalu yang 20 tahun juga bisa dong. Yang 18 tahun juga bisa asal cukup umur ada KTP. Nah, artinya pada saat ini adalah siapa yang bisa apa tidak bisa, yang menentukan adalah DPR. Oleh karena itu partai politik membuat kesepakatan di DPR menentukan undang-undang yaitu mengenai batas usia tidak boleh dilepas. Saat itu adalah 40 tahun. Seandainya DPR setuju bahwa itu 30 tahun, ya silakan sidang di parlemen menentukan bahwa itu 35 tahun. Jadi ini bukan wewenang dari MK. Kalau MK menyidangkan ini lalu boleh menentukan 35 tahun, artinya MK menjadi double pengkhianat karena merampas hak konstitusional DPR, hak menentukan undang-undang DPR. Jadi dia mengkhianat. Jadi dia melanggar undang-undang, jadi pembuat DPR sebagai pembuat undang-undang. Kita berandai-andai kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan 30-40 tahun batas minimum usia capres dan cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun, setidak-tidaknya itu adalah kita inden menjadi 2029. Kalau saya berpendapat adalah kita harus tegak lurus terhadap konstitusi, bahwa apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi mengabulkan hal ini meskipun inden, Bung Ahmad Yani, bahwa dia sudah melanggar konstitusi, bahwa dia melanggar wewenang dari DPR yang diberikan oleh konstitusi. Jadi dia merampas hak DPR yang diberikan konstitusi.
Jadi itu adalah suatu pelanggaran yang serius. Artinya bahwa Mahkamah Konstitusi bisa juga nanti, dan memang sudah juga banyak beberapa terjadi, dia melanggar, dia merampas hak-hak DPR yang lainnya atau hak yang lainnya, pihak lainnya gitu, lembaga lainnya. Nah, jadi ini tidak boleh kita tidak boleh ada kesempatan yang diberikan kepada gitu. Oleh karena itu, kalau saya berpendapat adalah pertama, MK tidak boleh menggelar sidang, tidak boleh memeriksa, karena pertama adalah tidak ada legal standing. Coba tunjukkan legal standingnya apa. Nah, kita masyarakat akan menggugat apa legal standing dari semua penggugat itu. Itu pertama. Nah, kalau dia tidak ada, berarti ini sudah pelanggaran, dan saya mungkin tidak tahu bagaimana Muhammad Yani kalau kita menduga MK melanggar konstitusi, kita ini harus kemana? Masyarakat. Apakah harus ketun, ya, jadi tata usaha negara, ya, itu atau kemana gitu? Apakah tidak bisa apa-apa? Apakah berarti MK sebagai lembaga yang sangat tertinggi sekali yang tidak bisa diapa-apakan? Nah, ini kan harus ada celah atau harus ada koreksi, harus ada pengawasan bagaimana MK ini tidak bisa sewenang-wenang. Nah, yang kedua, itu sudah melanggar konstitusi, apalagi kalau dia memeriksa dan mengabulkan, yang harusnya itu open legal policy. Karena kalau kita lihat, kalau ini dikabulkan 40 menjadi 35, artinya harus satu paket presidential threshold juga harus dibatalkan yang 20%. Karena ini juga menyangkut itu. Jadi ini adalah satu hal yang sama. Nah, inilah. Jadi kalau ini dikabulkan, maka tidak ada alasan apapun bahwa presidential threshold digagalkan. Gugatannya ya, tidak dikabulkan.